Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan namaku Alicia Siva Al-Haidar, biasa dipanggil Siva. Kira-kira ada yang tahu nggak ya aku lagi ada di mana? Sekarang aku ada di Tape Tawaran Bu Iva. Tape Tawaran adalah sebuah olahan makanan yang berbahan dasar beras ketan. Tape Tawaran ini menjadi identitas desa maupun kecamatan. Tape Tawaran ini berlokasi di RT 2 RW 1 Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Untuk warga Tuban pasti tidak asing lagi kan ya? Kira-kira ada yang tahu nggak ya proses pembuatannya itu gimana, harganya berapa, serta input apa saja yang ada di Tape Tawaran? Yuk ikuti aku. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alicia Siva Al-Haidar, biasa dipanggil Siva. Ibunya siapa namanya? Bu Iva, tapi biasa untuk nama produksi tapenya kan kita terkenalnya dengan Tape Iva. Terus untuk sejarah awal mula usaha Tape Tawaran ini gimana, Bu? Awal mula kan dari ibu. Iya. Ibu itu sudah lama Mbak, udah mulai tahun 80-an sampai sekarang kalau ibu. Nah saya itu dulunya kan bantu ibu, ya toh, dari bantu ibu, daripada di rumah tidak ada kegiatan, jadi saya pakai untuk membantu ibu. Karena kemarin itu di sekolahan kan tahun 19 kemarin kan ada corona ya Mbak ya. Iya. Nah, jadi saya gini, kok di rumah ngapain gitu. Nah akhirnya saya ini Inisiatif terus saya buka sendiri di rumah gitu, untuk membuka usaha sendiri untuk mengisi waktu luang selama COVID-19 itu. Dan alhamdulillah kan karena saya dulu sudah punya pelanggan, akhirnya tinggal melanjutkan ke pelanggan saya sampai sekarang. Kalau boleh tahu itu bahan-bahan untuk pembuatan tape ketan tawaran itu apa aja, Bu? Ya, tape ketan tawaran tuh yang asli jelasnya ketan Mbak ya, ketan putih. Nah, kita pakainya ketan putih. Kemudian untuk pewarna kita pakai daun katuk atau kita di sini biasanya daun babing itu Mbak ya, yang kecil-kecil itu ya, itu pewarna. Jadi kita pakainya pewarna alami. Kita blender, kemudian kita ambil airnya untuk mewarnai tape tadi, jadi kelihatan cantik warnanya, hijaunya kan alami kayak gitu. Jadi nggak pakai pewarna yang buatan itu yang dari toko itu, enggak, kita pakainya warna alami. Kemudian yang ketiga tadi untuk membuat rasanya menjadi manis dan nyus, itu yang terkenal jelasnya di sini kan nyus. Nyusnya itu ya kita pakainya ragi itu Mbak. Jadi ragi tape khusus. Berarti nggak gula ya, Bu? Enggak, kita nggak pakai gula. Ibu cuman pakai ragi tape itu. Kita pakainya kencana Mbak. Jadi kita pakai ragi kencana itu. Dan untuk pembungkusnya kita pakai dari daun peloso yang di hutan banyak. Iya. Terus kalau boleh tahu untuk harga beras ketannya berapa? Terus harga bahan baku lainnya itu berapa, Bu? Untuk beras ketan itu sekarang per kilo 21 sampai 22.000 Mbak. Itu per kilo? Iya, per kilo. Yang dulunya itu kan cuma 12.000, nah sekarang 21.000. Naik ya, Bu? Naik ya, makanya dari dulu itu satu ikat itu tape itu isi 20, kita jual 10.000, masih bisa yang dulu karena harganya kan masih 12.000 ya. Karena sekarang ketannya naik itu jadi ya kita mengikuti ya Mbak ya. Akhirnya sekarang satu ikatnya itu isi 15 itu 10.000. Nah, dan alhamdulillah konsumen juga tidak keberatan. Dan selama ini kalau beli ya Bu, sekarang harga berapa? Nah, mungkin kan dia juga tahu ya, karena tidak mungkin lah harga ketannya naik kok tapenya tidak naik. Jadi kita juga baru Mbak kita naikkan. Waktu kemarin masih harga berapa itu 14-15,
saya masih stabil 10.000 karena langsung 20, 21, 22 itu nah baru saya Naiknya ngalih rego, bukan cuma naik, ngalih rego istilah orang Jawa seperti itu. Tapi ya alhamdulillah tetap tidak mengurangi konsumen. Tidak ngaruh di konsumen. Karena apa? Juga tahu semua bahan bakunya juga naik. Gitu. Nah, untuk daun plosonya itu gimana, Bu? Daun ploso ada pengebulnya Mbak ya. Jadi kita itu setiap hari ada yang ngeplay, khusus dari ada mbah-mbahnya itu yang pokoknya ya kerjaannya ngambilin kita kayak apa daun ploso untuk membungkus itu setiap hari kita bikinnya itu kan ya 5 kilo minimal Mbak ya. Kalau tidak ada pesanan itu ya 4 sampai 5 kilo sekarang ini. Tapi nanti kalau ada pesanan gitu kita bikinnya 2 kali lipat. Jadi bisalah kita bikin 10 kilo atau 8 kilo, tinggal pesanannya seperti saat ini kan kita ada pesanan untuk besok itu 10 ikat itu, jadi kita bikinnya bisa ditambahin kayak gitu. Nah terus Bu, tape ketan tawaran ini kan pasti untuk matang itu kan butuh beberapa hari itu. Nah kira-kira itu berapa hari untuk matang sempurnanya? Ya, jadi mulai dari proses pembuatan Mbak ya. Itu umpamanya hari ini kita membuat itu ya tape membutuhkan waktu sekitar 2 malam 3 hari. 2 malam 3 hari. Jadi sekarang membuat ini hari Jumat ya. Iya. Sekarang Jumat, Sabtu, Minggu baru matang Mbak. Itu udah matang sempurna. Matang hari pertama. Itu bisa tahan berapa lama? Bisa untuk kalau seumpamanya matang pertama Mbak ya, ada yang suka namanya orang banyak Mbak ya, ada yang suka matang pertama dan ada suka yang kedua itu sudah berair 1, 2, 3 ini enggak dikonsumsi langsung nggak apa-apa, tapi setelah itu nanti bisa disimpan di kulkas dan bisa tahan. Terus untuk tenaga kerja itu bagaimana Bu? Kalau menjelang hari raya kan pasti permintaan akan naik. Nah itu Ibu tambah tenaga kerja apa gimana? Ya, otomatis untuk menjelang lebaran kan kita permintaan nambah Mbak ya. Otomatis kita untuk yang maksudnya untuk yang di belakang, untuk yang pas masak-masak apa itu khusus. Nanti kita kalau bungkus-bungkus itu kita libatkan anggota keluarga. Masalah apa? Bungkusnya itu juga kalau sembarangan orang kan kita enggak ini serak gitu. Enggak serak, saya kurang ini karena apa ya gimana ya Mbak, dibilang kurang rapi atau apa gitu kan kurang menarik juga gitu. Nah, jadi biasanya kalau bungkus itu ya saya otomatis saya sendiri ya pelopornya, terus anak suami itu semua saya libatkan semua. Jadi kalau yang Mbaknya 2 itu wis sudah pasti itu. Untuk yang masaknya itu kan perlu ekstra. Berat itu kalau masaknya itu Mbak. Tapi saya tetap untuk meragi ini apa tetap saya sendiri. Tapi kalau ngangkat itu kan saya tidak kuat. Kalau masaknya 10 kilo, 5 kilo itu tidak kuat. Jadi itu butuh orang yang kuat untuk mengangkatnya. Nah untuk sehari itu kira-kira dapat menghasilkan berapa ikat Bu? Untuk tape tawaran? Ya, produksinya. Untuk produksi setiap hari itu kalau 5 kilo itu biasanya ya sekitaran 25 ikat. 25 ikat. Berarti kalau 10 kilo 2 kali lipatnya. Nah, itu 50 ikat. Kalau umpamanya ada yang 100 ikat ya kita tinggal mengalihkan kita aja. Nah, untuk omset Ibu dalam sebulan itu berapa? Ya, untuk omset per bulan tape itu bersihnya Mbak ya. Bersihnya itu ya kalau umpamanya 2 sampai 3 juta pas hari-hari biasa kayak gini ya insya Allah dapat lah. Kalau ada event-event itu gimana Bu? Kayak menjelang hari raya, terus hari besar itu berapa? Ya bisa 2-3 kali lipat ya. Berarti lumayan ya Bu? Iya. Nah, tapi kan ya dapatnya lumayan juga Mbak. Setara lah. Jadi ya enaknya tape itu loh Mbak. Kalau umpamanya pas event-event tertentu kadang kita ya pas dapat job banyak kayak gitu mau dipakai event sekarang apalagi ada UMKM itu Mbak ya, itu sangat membantu sekali kita.
Jadi teman-teman yang di UMKM kayak gitu biasanya kalau saya tidak bisa berangkat sendiri kan titip ke mbak-mbaknya kayak gitu. Nah, bagaimana strategi Ibu supaya tape ketan Waifa yang Ibu produksi tetap berjalan dengan lancar? Ya, otomatis gini Mbak, mutu harus tetap kita jaga. Beras otomatis kita tidak boleh sembarangan ya. Beras kalau ini kan kita tidak boleh beras yang, kalau biasanya kan itu ada beras yang ini loh Mbak, kayak punguk kayak gitu, yang beras kawak itu. Makanya saya kalau beli beras itu ini beli yang sak-sakan itu. Kita pakainya kalau nggak gajah biasanya Mbak saya ya. Itu kalau saya ada orang yang umpamanya mau jual, Bu, mau beli beras ketan saya, itu saya tidak bisa sembarangan beli beras ketan dari wong desa kayak gitu. Biasanya kan takutnya kecampur beras pari biasa, karena dia nyelepnya kan biasanya kadang kan diselepan biasa kayak gitu. Nah itu bisa berpengaruh di tapenya, nanti akan terasa ada ngetis-ngetisnya Mbak. Tapi kalau kita beli beras ketan yang sak-sakan tadi itu, insya Allah mutu akan tetap terjaga dengan baik. Nah di situ aja Mbak. Nah, untuk modal pembuatan tape ketan tawaran ini gimana? Untuk modalnya dalam satu kali pembuatan atau modal awal saya? Iya, modal awal. Modal awal sih ya paling kita membuat ya tadi tuh Mbak, apa ya? Otomatis kita kan sudah home industry Mbak ya. Iya. Nah, kita tidak perlu lagi mempersiapkan tempat atau sebagainya. Kita tinggal modal untuk pembuatan memproduksi tapenya saja. Otomatis umpamanya beli beras ketan 1 sak itu sekarang itu 700 atau 800 per saknya itu Mbak. Padahal dulu itu cuman 300.000, jadi 2 kali lipat harganya. 700 umpamanya kemarin tuh ya, sekarang kita beli harga 450, besoknya itu udah 500, 600, sekarang udah hampir ya tadi juga 2 kali lipat dari yang dulu. Karena ya harganya juga kita ikut naik di situ dari ketannya. Mudah-mudahan nanti kalau turun ya kita bisa kembali ke awal lagi, ke normal lagi. Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam industri tape ketan tawaran Waifa ini, produsen tetap membeli bahan baku yang berkualitas agar produk yang diproduksi tetap terjamin atau berkualitas. Jika harga bahan baku naik, industri tape ketan tawaran Waifa ini tentunya sebagai produsen akan menyesuaikan produk setelah harga bahan baku naik. Dari hasil hitungan untuk tape ketan tawaran Waifa, biaya produksi perharinya adalah 187.000. Jumlah biaya tersebut hasil dari harga beras ketan yang per kilonya adalah 21.000 dikali dengan 5 kilo. Dikarenakan produksi perharinya 5 kilo atau setara dengan 20 ikat. Selanjutnya, ragi 2.000 itu untuk 5 kilo beras ketan serta daun ploso 30.000 juga untuk 5 kilo beras ketan, dan ditambah dengan tenaga kerja 50.000 per hari. Nah, ketika permintaan naik atau menjelang hari lebaran, maka akan menjadi 4 kali atau bahkan 5 kali lipat. Jadi biaya perharinya adalah 785.000. Jumlah biaya tersebut hasil dari harga beras ketan yang per kilonya 21.000 dikali dengan 25 kilo. Dikarenakan produksi per hari menjelang hari raya atau hari besar lainnya akan banyak permintaan. Selanjutnya ragi 2.000 dikali dengan 5, karena per 2.000 untuk 5 kilo beras ketan. Begitupun dengan daun ploso 30.000 dikali 5, serta ditambah dengan untuk tenaga kerja 100.000 per harinya. Oke guys, sekian dari video tentang fenomena ekonomi industri tape ketan tawaran. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye-bye.